Oke, Mbak Fitri, silakan dimulai Mbak Fitri karena waktu sudah berjalan juga, tapi saya tidak nampilkan video ya. Oh iya baik Master, tidak apa-apa. Kita mulai ya Master. Halo, dan selamat datang pada webinar hari ini. Saya Fitri dari Didimex Yogyakarta sebagai moderator. Webinar hari ini berfokus pada fundamental analisis. Malam ini kita ditemani narasumber dari Didimex Pekanbaru yaitu Master Riki. Langsung saja webinar hari ini kita mulai. Untuk teman-teman, jika di tengah pembicara ada yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom komentar. Untuk Master Riki, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu peserta webinar Zoom pada hari Senin malam ini ya yang luar biasa. Senang sekali Riki berjumpa untuk Bapak Ibu semua karena kita di sini selain dari membahas trading ya bisnis yang luar biasa, kita juga saling berkenalan satu sama lainnya ya. Buat Bapak Ibu semuanya yang masih belum bergabung, silakan untuk di-share lagi supaya kita lebih ramai lagi ya webinar kita malam ini. Baik, tanpa memperpanjang dari sambutan kita malam ini Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja untuk discuss trading kita dengan tema yang luar biasa, fundamental analis ya. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang penuh semangat dalam menjalankan aktivitasnya hari ini, kita mulai belajar lagi untuk upgrade ilmu supaya Bapak Ibu bisa lebih mempermudah lagi dan lebih konsisten dalam mengejar dan menggunakan platform Didimex sebagai broker terpercaya, broker resmi yang dirilis dan langsung mendapatkan sertifikat izin resmi dari Bapepti ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita share screen layar ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan tema kita malam ini adalah fundamental analis. Jadi kalau kita bicara fundamental analis ini berarti kita mengesampingkan teknikal ya. Nah, saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh Mbak Fitri sebagai moderator dari Didimex cabang Yogyakarta. Dan izinkan hari ini kita untuk sharing-sharing 1 jam ke depan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, perlu Bapak Ibu ketahui di dalam dunia trading forex kita harus punya sebuah kehati-hatian terutama dalam hal berdagang ya. Jadi Bapak Ibu semuanya harus berhati-hati yang mengatasnamakan Didimex ataupun mentor bahwa Didimex tidak pernah mengumpulkan dana untuk ditradingkan ya, apalagi signal atau transaksi yang berbayar. Jadi kita signal edukasi kita free untuk umum dan di sini kita juga tidak menggaransikan untung. Jadi mohon Bapak Ibu benar-benar dicatat ya bahwasanya bisnis trading ini adalah bisnis yang ada risikonya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita memulai bisnis trading, tentu Bapak Ibu semuanya harus mempunyai pengetahuan ya. Karena dalam hal ini pengetahuannya itu bukan hanya sekedar dengan modal yang Bapak Ibu keluarkan, baik banyak ataupun sedikit uang yang Bapak Ibu keluarkan, tetapi kita harus punya pengetahuan dulu. Nah, jadi kita coba dulu. Biasanya kalau orang yang memulai bisnis trading, mereka akan coba dengan pakai uang sedikit ya, nanti lama-lama akan menjadi banyak. Nah, ini sebenarnya konsep trading yang membuat kita tidak pintar gitu loh. Ya, artinya dengan uang kita sedikit, kita terus top up, dan akhirnya uang kita banyak kebuang dan Bapak Ibu tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis trading. Oke, Bapak Ibu semuanya, makanya di kesempatan kali ini kita akan bedah
ya, fundamental analis mulai dari awal sehingga Bapak Ibu semuanya lebih paham dan Bapak Ibu semuanya lebih mengerti apa itu fundamental, terus bagaimana cara atau memulai langkah trading sehingga Bapak Ibu bisa mengerti menjalankan bisnis trading ini. Baik Bapak Ibu semuanya, yang saya banggakan ya, karena yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita belajarnya itu adalah edukasi ya. Jadi trading itu tanpa edukasi itu sama seperti kayak Bapak Ibu buang uang ya tanpa ilmu pengetahuan. Jadi edukasi bisnis forex ini sebenarnya Bapak Ibu awalnya dari tahun 1990 itu masuk ke Indonesia yang notabene banyak broker-broker yang belum legal gitu ya Bapak Ibu ya. Ini menjadi terhambat sebab kenapa di era ya tahun 1990 mungkin kita tidak ada jaringan internet yang kurang baik ataupun informasi yang kita dapatkan edukasi tidak secepat sekarang ini Bapak Ibu. Ya, jadi ada kendala di edukasi ya. Justru momen sekarang ini Bapak Ibu kalau untuk mendapatkan edukasi yang bagus ya Bapak Ibu bisa memilih broker DidiMax sebagai platform broker terbaik Bapak Ibu semua. Nah, jadi di sini Bapak Ibu edukasi bisnis forex kita ini bukan hanya kita di webinar saja, tetapi Bapak Ibu bisa menjalankannya secara offline sesuai dengan daerah tempat Bapak Ibu berada, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dampaknya apa? Kalau misalnya kita tidak ada edukasi, dampaknya apa? Oke, dampaknya adalah Bapak Ibu akan mengalami yang namanya loss. Nah, jadi dampak yang terjadi adalah banyak sekarang ini trader yang mengalami loss, hampir mencapai 90% ya. Dan hanya 10% yang profit. Dan tetapi ya yang profit 10% itu ya tinggal menunggu waktunya untuk menjadi loss ya. Sebab kenapa? Pada intinya sebenarnya 99% trading forex itu adalah risiko dan tinggal 1%-nya itu adalah Bapak Ibu pengen ambil nggak peluang profitnya. Karena di sini banyak banget ya orang yang bertanya ke kita, Pak, kenapa bisnis trading ini sering loss ya? Terus kenapa tidak ada edukasi? Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya dengan adanya edukasi kita menghindari risiko-risiko yang terjadi. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sepakat bahwasanya sebenarnya fundamental analis ini adalah salah satu bagian dari pemikiran untuk kita bisa melahirkan analisa-analisa ataupun sentimen market. Nah, banyak sebenarnya Bapak Ibu ya orang yang mengabaikan aspek dari pembelajaran fundamental dalam trading ini. Kenapa? Karena fundamental ini musuhnya banyak gitu lah. Ya, banyak yang komplain, banyak yang mengatakan bahwa fundamental itu tidak penting-penting amat, yang penting adalah teknikal dan money management. Ya, terus ada orang bilang bahwasanya fundamental itu tidak penting, yang penting itu hanya kita melihat dari berita ataupun forex factory. Nah, sebenarnya forex factory itu hanya gambaran saja. Jadi yang fundamental itu sebenarnya kita memperhatikan baik buruknya ekonomi sebuah negara. Jadi kita akan tinggal pilih ya, apakah ekonomi yang baik berarti kita bisa beli ya. Terus ekonomi yang jelek kita bisa jual gitu. Namun yang sekarang ini yang terjadi bagaimana Bapak Ibu ya? Yang terjadi adalah setiap tahun ketika kita trading harganya itu ada yang kadang-kadang di awal tahun naik ya. Kadang di tengah tahun dia turun, ataupun di sepertiga tahun terakhir dia naik lagi. Nah, ini yang membuat seakan-akan Bapak Ibu dilema dalam menjalankan bisnis trading. Contoh, misalnya ketika Bapak Ibu mengambil posisi buy, ya, ketika Bapak Ibu mengambil posisi buy, market dalam keadaan sudah oversold, malah harga balik turun. Ya, dan kebalikannya juga ketika Bapak Ibu mengambil posisi sell
ya, market sudah overbought, maka harga malah berbalik menjadi naik lagi. Nah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ini teknikal atau apakah ini fundamental? Atau misal Bapak Ibu melihat market dalam keadaan kondisi anomali. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu memberikan edukasi tentang Bapak Ibu semuanya, ya, tentang fundamental analis. Nah, istilah inilah yang mengapa Bapak Ibu wajib memahami fundamental sebelum Bapak Ibu terjun di bisnis forex ini, ya. Oke. Nah, ada mungkin kita yang senang ya ketika kita trading, kita lebih banyak meluangkan waktu kita. Kapan sih waktu yang bagus untuk trading? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya dari fundamental ini kita belajar, ya. Dari fundamental ini kita belajar untuk menganalisa. Contoh misalnya, ya, kalau misalnya kita bergaul dengan 5 orang penjahat, ya. Nomor 6-nya pasti Bapak Ibu, karena pergaulan Bapak Ibu itu hanya seputar orang-orang penjahat aja. Kalau kita bergaul misalnya dengan 4 orang konglomerat, ya mungkin orang yang kelima itu adalah Bapak Ibu, gitu. Artinya kita bergaul dengan orang yang konglomerat. Nah, trading juga sama Bapak Ibu. Bergaullah dengan orang-orang yang sedang untuk mendapatkan profit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang sedang mendapatkan profit, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bagiannya. Dan kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang sering loss, ya, yang tidak punya komunitas, sehingga jadi apa? Bapak Ibu juga ikut-ikutan loss. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, forex bisnis ini sangatlah mudah, tetapi tidak semua orang bisa melakukan bisnis trading forex ini. Ingat ya Bapak Ibu ya, forex bisnis ini adalah yang paling mudah, tetapi tidak semua orang bisa untuk join di bisnis ini. Oke, Bapak Ibu semuanya ya, kita melihat sebenarnya fundamental itu mengarahkan dulu ya ke cara pandang kita ya. Bahwasanya edukasi ini adalah cara pandang Bapak Ibu dalam bisnis trading. Jadi secara detail ya, forex itu bukan sebuah perjudian. Ini bisa kita analisa ya. Kita melihat sebuah peluang yang ada ya. Terus yang kedua adalah forex itu adalah instrumen keuangan. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan juga di sini. Bapak Ibu juga bisa melihat peluang keuangan juga di sini. Ya, terus yang ketiga adalah forex itu dapat konsisten profit. Benar Bapak Ibu ya, karena kebanyakan di antara kita yang sudah memiliki account ya, apalagi Bapak Ibu yang sebagai seorang trader pemula, itu demo account itu adalah menjadi latihan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu terjun langsung ke real. Jadi Bapak Ibu boleh mendapatkan profit konsisten dari demo. Setelah Bapak Ibu sudah kuat fondasinya, Bapak Ibu boleh melanjutkan ke account real ya. Jadi salah satu poinnya itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, kita melihat bahwasanya kenapa 90% trader forex mengalami loss. Nah, ini yang mesti kita harus pahami Bapak Ibu. Karena mereka menganggap sepele fundamental di bisnis forex Bapak Ibu. Nah, salah satu jawabannya adalah 90% trader hanya menggunakan analisa teknikal ya. Mereka menganggap bahwasanya analisa teknikal itu yang the best ya. Dan ternyata Bapak Ibu, 90% trader itu terlalu fokus untuk menggunakan analisa teknikal. Karena dengan menggunakan teknikal tentunya mereka tidak perlu uang yang besar untuk harus menggunakan stop loss ya. Justru Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, kita akan mengajak Bapak Ibu sebenarnya apa sih yang menyebabkan harga itu naik dan turun secara fundamental
bukan hanya teknikal saja ya yang menyebabkan harga naik dan turun ya Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya muncullah sebuah statement-statement bahwasanya trading forex ini tidak bisa dianalisa karena fundamentalnya ngaco, apa lain dan sebagainya. Nah, jadi kita di sini Bapak Ibu harus punya ya prinsip ya. Ada 4 prinsip yang akan disampaikan malam ini. Yang pertama, Bapak Ibu kalau tidak mau loss, Bapak Ibu jangan mengubah metode trading. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu jangan merubah strategi trading. Ya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu harus mempunyai target dan Bapak Ibu juga harus disiplin ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu disiplin, tentu ini akan menjadi konsisten. Ya, jadi konsisten inilah yang akan melahirkan Bapak Ibu sebagai metode-metode baru gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia ya, money management dalam dunia trading sangat dibutuhkan. Kenapa saya bilang sangat dibutuhkan? Karena money management ini adalah rahasia dari trading, sehingga kita mengerti money management itu tidak hanya selalu dengan top up, Bapak Ibu, dengan tidak hanya selalu tambah dana, tetapi money management ini adalah mengendalikan resiko-resiko yang terjadi ya. Nah, inilah makanya Bapak Ibu malam ini ya kita bicara banyak dulu tentang analisis fundamental supaya apa? Supaya Bapak Ibu lebih memahami ya apa-apa aja analisis fundamental dan bagaimana analisis fundamental ini bekerja ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya yang membuat analisa fundamental ini bekerja itu adalah satu Bapak Ibu ya faktor penggerak harga. Ya, faktor penggerak harga. Jadi faktor fundamental dan faktor penggerak harga ini tidak bisa kita pisahkan. Nah, yang sering mendominasi adalah faktor penggerak harga. Ya, jadi hal ini dikarenakan kenapa? Karena faktor fundamental yang pada saat ini sedang berjalan, tentunya orang juga secara umum mengatakan bahwa harga udah selalu tinggi. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau harga udah tinggi, biasanya kita akan melakukan sell di resisten, ya. Dan misalnya ketika harga sudah mengalami ke area support, berarti harga sudah bisa kita untuk beli. Nah, jadi faktor penggerak harga itu adalah yang menjadi aksi untuk Bapak Ibu untuk mengambil keuntungan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu banyak banget yang sering menjadikan trading ini adalah sebuah jangka panjang. Jadi banyak di antara kita yang trading ini apakah bisa nggak profit konsisten? Nah, ini dia Bapak Ibu, bisa. Asalkan Bapak Ibu ikutin cara dan Bapak Ibu harus ikutin arahan-arahan setiap transaksi yang dilakukan oleh mentor Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya ya mungkin kita sependapat bahwasanya penyebab utama kita tidak bisa trading itu apa? Karena kita hanya menggunakan teknikal saja, ya. Jadi kita harus mengubah ya bahwasanya tidak hanya dengan teknikal saja, tetapi dengan analisis fundamental Bapak Ibu bisa mendapatkan cuan profit. Terus apa saja yang membuat penyebabnya yang lain adalah Bapak Ibu tergabung dengan komunitas yang salah. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu mengatasnamakan ya bahwasanya banyak di luar sana signal-signal bisnis atau trading forex yang mohon maaf tidak sesuai dengan tipikal atau karakter Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tipikal karakternya itu adalah scalping ya. Ternyata yang Bapak Ibu ikutin itu adalah dalam jangka long term atau jangka panjang. Nah, ini kan nggak matching dengan karakter Bapak Ibu. Atau sebaliknya, Bapak Ibu mengikuti signal yang boleh dikatakan
signalnya itu long term, ternyata mentornya memberikan signal yang scalping. Nah, jadi ini kan nggak matching. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar membuat diri Bapak Ibu sebuah karakter yang kita bisa jual dan Bapak Ibu bisa mendapatkan profit konsisten. Ya, oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi selanjutnya adalah mungkin yang sering terjadi di kita banyak pertanyaan-pertanyaan. Hari ini akan trading pair apa? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan standar yang selalu ditanyakan oleh trader adalah hari ini kita akan trading pair apa? Terus yang kedua, Pak, arahnya kemana? Ya. Terus yang ketiga, di mana entry dan exitnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu ditanyakan oleh trader-trader dan kebanyakan di antara kita inilah yang harus kita lakukan untuk menjawabnya, Bapak Ibu. Nah, pair apa yang bagus untuk trading hari ini? Nah, jadi 3 pertanyaan ini sebenarnya seringkali kita dengarkan dan selalu kita ulang-ulang setiap hari ya Bapak Ibu ya. Jadi di fundamental itu Bapak Ibu kita bisa melihat ekonomi suatu negara. Contoh misalnya ekonominya lagi bagus ya Eropa, berarti Euro USD Bapak Ibu bisa beli ya. Nah, arahnya kemana? Kita sudah pasti tahu ya. Fundamental mengatakan bahwasanya negara tersebut bagus ekonominya, berarti arahnya naik ya. Berarti trennya naik. Berarti Bapak Ibu bisa beli Euro USD. Nah, di mana entry dan exitnya Bapak Ibu pelajari nanti adalah support dan resisten. Biasanya kalau untuk resisten kita bisa sell atau support biasanya kita bisa buy. Tinggal Bapak Ibu terapkan adalah money manajemennya ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya sebenarnya fundamental ini contoh kasus yang sedang terjadi yang hangat-hangat dibicarakan adalah COVID-19 ya, yang mulai berembus ke tahun 2020. Ini kan salah satu berita yang tidak dirilis di data ekonomi, tetapi ini sangat mempengaruhi dari pola bisnis trading yang sedang kita jalankan. Nah, asalnya memang kalau untuk COVID ini biasa kita sering sebut adalah asalnya dari Wuhan atau Cina ya. Dan kemudian masuk ke belahan Eropa, Amerika, dan tiba-tiba masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, apakah pengaruh terhadap bisnis trading? Pengaruh Bapak Ibu. Ini pengaruhnya adalah ke dampak ekonomi. Karena biasanya kalau kita sendiri yang terjadi mungkin di Indonesia itu ada namanya lockdown ataupun PSBB gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang menyebabkan apa? PHK di mana-mana ya. Terus orang susah untuk bekerja. Dan ekonomi suatu negara itu udah pasti jelek. Nah, apa aset yang bisa Bapak Ibu pegang? Tentu adalah emas, ya. Adalah aset safe haven atau banyak lagi aset-aset yang lainnya Bapak Ibu bisa pegang. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbisnis trading ini, ya banyak lagi contoh fundamental yang tidak terrecord gitu, seperti kayak perang Rusia ataupun Ukraina, Rusia dengan Ukraina. Jadi yang salah satu fundamental ini juga mempengaruhi adalah dari peperangan gitu. Jadi ini adalah salah satu yang harus kita lihat. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat secara rilis perang Ukraina sama Rusia kan masih bergejolak. Tentu aset-aset safe haven yang sekarang ini lagi bagus kita pegang adalah salah satunya adalah komoditi emas. Nah, Bapak Ibu semuanya banyak banget mungkin yang akan kita bicarakan di fundamental ini. Nah, buat Bapak Ibu ya, yang sedang menjalankan transaksi bisnis trading ini, bisnis trading ini sebenarnya sangat bagus bila Bapak Ibu gunakan ya jangka panjang, sebab bisnis trading ini jangan hanya 1 bulan atau 2 bulan aja ya.
kita buat bisnis trading ini jangka panjang sampai 5 sampai 10 tahun. Intinya Bapak Ibu berani menginvestasikan waktu Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah Bapak Ibu mau investasi, ya. Jadi investasikanlah waktu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mulai investasikan uang Bapak Ibu sendiri. Jadi investasi waktu itu bukan hanya masalah uang aja, tapi Bapak Ibu mau melakukan dan Bapak Ibu mau ikutin edukasi-edukasi yang kita jalankan saat ini. Jadi semuanya Bapak Ibu bisa asalkan ada punya niat dan kemauan untuk Bapak Ibu memulai bisnis trading yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya untuk analisis fundamental ya ini adalah salah satu poin yang penting sebab kenapa ini menjadi salah satu poin di mana Bapak Ibu sebelum memulai bisnis trading adalah memberikan kepada diri sendiri dan jurnal trading Bapak Ibu sebagai langkah untuk Bapak Ibu benar-benar Bapak Ibu bisa memulai bisnis trading ini dengan baik ya. Salah satunya adalah dengan modal yang cukup. Oke. Jadi langkah pertama dalam trading itu adalah selain dari menghitung modal yang harus digunakan untuk trading, Bapak Ibu juga harus melakukan analisa fundamental. Jadi analisa fundamental tersebut bisa kita tentukan pair atau arah negara mana yang akan kita ambil. Nah, setelah itu langkah keempat baru Bapak Ibu melakukan analisa teknikal. Jangan kebalik Bapak Ibu ya, analisa teknikal dulu baru analisa fundamental ya. Jadi 90% itu yang mempengaruhi dari pergerakan harga adalah fundamental. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu langkah-langkah tadi ya Bapak Ibu bisa tentukan di mana entry dan exitnya. Sehingga ketika Bapak Ibu untuk melakukan entry ataupun exit hanya perlu menggunakan support dan resistance saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu buat sebuah perencanaan di mana Bapak Ibu bisa membuat jurnal trading sehingga Bapak Ibu tidak membutuhkan biaya yang mahal ataupun equity yang tergerus karena Bapak Ibu tidak memiliki plan yang jelas. Jadi harus mempunyai perencanaan yang jelas. Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya ya nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu silakan, ini adalah bagian dari analisis fundamental kita dan semoga Bapak Ibu yang hadir malam ini ya pada dasarnya bisnis forex ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dan juga menjadi bisnis yang paling aman untuk Bapak Ibu trading. Sebab kenapa? Ada analisa fundamental yang diperlukan dalam bisnis ini. Nah, sehingga Bapak Ibu termasuk nanti 10% orang yang akan menjadi profit secara konsisten. Nah, Bapak Ibu semuanya ikutin webinar-webinar gratis yang dilakukan oleh Didimex dan Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan pembelajaran ataupun model tanya jawab ataupun edukasi berkelanjutan dari mentor-mentor Didimex. Oke, mungkin itu aja Mbak Fitri yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mbak Fitri, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Baik, terima kasih Mas Riki. Wah, lengkap sekali ya Mas Riki menjelaskan ada edukasinya, dampak, cara pandang, penyebab, kesimpulan, dan banyak lagi. Kita langsung aja ke sesi Q&A. Master, ini ada yang tanya dari Mas Destra. Dari mana mendapatkan sumber data fundamental yang akurat? Mungkin bisa dijawab, Master. Apa mau diulangi lagi pertanyaannya? Boleh, silakan. Dari mana mendapatkan sumber data fundamental yang akurat? Seperti itu, Master. Oke, ya dari dari Bapak siapa tadi? Mas Destra, Bapak Mas Destra. Destra ya. Iya. Oke, Mas Destra. Pertanyaannya dari mana mendapatkan sumber data fundamental yang akurat ya. Nah, data fundamental ya, data fundamental ini
kita bisa dapatkan secara akurat. Ya, halo, masih kedengaran? Masih, Master. Oke, data fundamental yang akurat ini bisa Mas Benda dapatkan tentunya dari kantor-kantor berita dunia yang mengeluarkan data-data tersebut. Ya, jadi jika data tersebut dikeluarkan oleh sumber yang tidak jelas, maka data tersebut jangan digunakan. Jadi biasanya Mbak Fitri, kalau untuk kantor-kantor yang mengeluarkan data yang resmi itu ada Bloomberg, ya, terus ada CNBC, terus ada yang bisa mengetahui apa ya, berita-berita langsung update ya. Nah, zaman sekarang ini tentu berbeda dengan zaman dahulu yang mungkin masih sulit untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dan perlu dicari dulu melalui buku ya. Nah, sedangkan zaman sekarang ya semua informasi yang dibutuhkan itu bisa dapatkan melalui internet, Mas, ya, secara transparan. Jadi yang menjadi permasalahan itu adalah muncul dari diri sendiri nih. Yang kadang-kadang kita belum mau nih untuk mencari informasi atau malas membuka internet. Padahal setiap hari kita pegang handphone, ya. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya ya juga harus bisa mengutak-atik handphonenya untuk bisa mendapatkan informasi supaya Bapak Ibu tidak menimbulkan kecemasan, ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu terlalu sering bermain dengan grafik, ya tentu uang Bapak Ibu cenderung akan habis karena tidak tahu ya kapan grafik itu akan terus naik ataupun grafik itu akan terus turun. Tapi setidaknya ketika Bapak Ibu mendapatkan analisa fundamental yang transparan dari internet ataupun dari Bloomberg, itu setidaknya menguatkan Bapak Ibu untuk tren bahwasanya ini harga akan naik. Ya udah, berarti kalau harga akan naik, ya udah kita bisa tahan posisi buy-nya. Nah, ini akan turun nih harga, ya kan? Nah, berarti kita bisa tahan posisi sell-nya gitu, Mas Bendra ya. Silakan Mbak Fitri. Ada lagi? Baik, dilanjut ya, Master. Ini ada dari Mbak Evi. Time frame apa yang akurat? Seperti itu, Master. Boleh saya ulang ya, Master? Pertanyaannya dari Mbak Evi. Time frame apa yang akurat? Oke. Terima kasih Mbak Evi atas pertanyaannya ya. Time frame apa yang akurat? Jadi ini kalau bicara time frame, kita bicara adalah trading forex. Time frame ini sebenarnya banyak ya, mulai dari 1 menit, 5 menit, 30 menit sampai dengan weekly ataupun daily ya. Bahwasanya Bapak Ibu semuanya saat melakukan trading forex, time frame yang paling baik untuk digunakan trading yang akurat adalah time frame yang daily ya. Karena di time frame daily inilah Bapak Ibu bisa mendapatkan tempo yang lebih besar dengan peluang yang lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya kita bicara time frame daily, berarti kita akan melihat tren jangka panjang ya, bahwasanya harga ini arahnya mau kemana, begitu Mbak. Jadi time frame yang paling akurat ya pasti kalau kita lihat di bisnis forex itu rata-rata para trader itu menggunakan time frame yang daily gitu. Mungkin itu Mbak Fitri. Ada lagi? Mungkin ini ada terakhir, Master. Ini dari Mbak Tiara. Pertanyaannya seperti ini, Master. Akankah terjadi resesi 2023? Seperti itu, Master. Dari Mbak Tiara. Akankah terjadi resesi 2023? Oke, ya pertanyaan dari Mbak Tiara ini pertanyaan bagus ya, menarik juga ya. Akankah terjadi resesi 2023? Oke, Bapak Ibu, resesi itu sebenarnya ada terjadi di pasar global ya. Perlu kita ingat ini adalah bukan hanya di aplikasi ke negara Indonesia aja, tapi secara ekonomi global. Kita harus tahu dulu pengertian resesi itu apa ya. Jadi resesi itu adalah terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam beberapa waktu tertentu. Contoh, ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita sudah 2 kali
dalam setahun berada di level minus, tentunya ini sudah mendekati level resesi. Begitu ya Mbak ya. Nah, jadi pada tahun 2020 kita melihat data dulu. Jadi resesi ini kita melihat data ya, di mana seluruh dunia itu pernah mengalami seperti yang sudah saya bilang tadi adalah COVID-19 ya. Nah, ini semua pertumbuhan itu mengalami minus ya di semua area termasuk Amerika Serikat. Nah, apa sih yang menyebabkan resesi kan gitu ya? Yang menyebabkan resesi itu sebenarnya dalam ekonomi dunia itu sudah terjadi sebenarnya dari tahun 2020, Mbak. Ya, resesi itu sudah terjadi dari tahun 2020. Nah, mungkin salah satu yang isu yang sekarang ini adalah itu terjadinya perang Rusia Ukraina yang seperti sekarang ini. Ini juga menjadi salah satu pandemi juga bahwasannya ekonomi lagi nggak bagus gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ya, selain itu penyebab resesi yang adalah data konsumen yang menurun. Sehingga ini menjadi tingkat deflasi dan meningkatnya area di bank sentral. Ya, ini mengakibatkan masalah yang akan terjadi di resesi. Jadi Bapak Ibu semuanya, resesi itu pasti akan terjadi, cuman tinggal waktu saja yang akan menjawab. Mudah-mudahan ya Indonesia terhindar dari resesi. Ya, begitu Mbak Fitri. Baik, Master. Mungkin Ya. ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Atau mungkin Master ada mau untuk tambahan lagi? Oke, Bapak Ibu semuanya, tambahan dari saya untuk closing di webinar kita pada malam ini. Bapak Ibu semuanya, untuk menjadi seorang bisnis trading ataupun seorang pebisnis yang andal di dunia trading, Bapak Ibu harus bisa menginvestasikan waktu Bapak Ibu di dunia trading ya. Karena banyak orang yang lebih baik luangkan waktu daripada kehilangan kesempatan ya. Jadi lebih baik kehilangan kesempatan daripada Bapak Ibu tidak mengejar kesempatan itu sebaik mungkin. Jadi Bapak Ibu semuanya menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat untuk kedepannya, sehingga Bapak Ibu di sini tidak hanya kita kehilangan uang saja yang harus kita pikirkan, tapi Bapak Ibu harus siap menginvestasikan waktu Bapak Ibu untuk belajar edukasi bersama di DiDiMax. Mungkin itu aja Mbak Fitri ya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik, terima kasih Master. Mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita cukupkan saja Master webinar pada malam ini. Untuk Master Ricky, terima kasih ilmu dan waktunya, dan kepada teman-teman semua yang sudah bertanya, terima kasih. Saya Fitri dari DiDiMax Yogyakarta, mohon undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Salam sejahtera buat kita semua.